Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang statistika. Namun dalam video ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data tidak berkelompok. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya coba ingatkan kembali beberapa materi prasyarat yang harus kalian ketahui, yaitu tentang bagaimana rumus menghitung rata-rata data yang tidak berkelompok. Oh ya, saya luruskan dulu di sini. Data tidak berkelompok itu berarti data yang belum dibentuk dalam bentuk kelas interval. Ya, jadi mungkin dulu kita lebih mengenalnya dengan data tunggal atau data berbobot. Baik, saya harap semuanya masih ingat ya, bahwa cara menghitung rata-rata data tidak berkelompok dapat dituliskan dengan X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Sedangkan untuk menghitung rata-rata data kelompok, rumusnya apa saja? Baik, ada 3 rumus ya yang bisa kita pilih. Rumus yang pertama adalah rumus langsung. Bunyinya X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Sedangkan untuk rata-rata sementara, rumusnya adalah X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Sedangkan untuk rumus codingnya, yaitu X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI kali CI dibagi dengan sigma FI dikalikan dengan panjang kelas, di mana I di sini juga dimulai dari 1 sampai N. Saya harap semuanya masih ingat ya. Kalau misalkan ada yang terlupa, silahkan bisa dilihat kembali video penjelasan untuk menghitung min data kelompok. Baik, di sini saya mempunyai sebuah contoh permasalahan. Pak Nino mempunyai data hasil panen 2 varietas padi, yaitu di sini dalam kilogram per petaknya. Pada percobaannya sebelum memasarkan kedua jenis varietas padi tersebut. Pada masing-masing varietas terdiri dari 5 petak. Adapun distribusi datanya sebagai berikut. Varietas 1 yaitu 45 kg, 42 kg, 42 kg, 41 kg, dan 40 kg. Sedangkan untuk varietas 2 yaitu 45 kg, 40 kg, 44 kg, 41 kg, dan 40 kg. Nah, dari data tersebut, sebenarnya di sini Pak Nino itu ingin memilih sebenarnya varietas mana sih yang sebaiknya dipilih untuk dipasarkan. Nah, kalau misalkan dari data tersebut itu ternyata ukuran pemusatan data belum cukup untuk menggambarkan distribusi frekuensinya. Jadi di sini kita membutuhkan yang namanya ukuran penyebaran data pengamatan. Jadi di sini agar kita bisa menyelesaikan tipe-tipe soal yang seperti ini atau permasalahan yang seperti ini, maka kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Apa sih sebenarnya ukuran penyebaran data itu? Ukuran penyebaran data atau dispersi itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Adapun semakin kecil ukuran penyebaran data, maka semakin seragam data tersebut. Dan semakin besar ukuran penyebaran data, maka semakin beragam data tersebut. Adapun ukuran penyebaran data di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu jangkauan atau range atau dilambangkan dengan R, yaitu selisih antara nilai minimum dan nilai maksimum. Sedangkan yang kedua adalah simpangan kuartil atau QD. Yang ketiga, simpangan rata-rata atau SR, yaitu rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya, atau bisa juga disebut dengan rata-rata dari penyimpangan absolut data dari rata-ratanya. Yang keempat, ragam atau varians,
yaitu jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata hitung dibagi dengan banyaknya data. Dan yang terakhir yaitu simpangan baku atau S. Ini adalah akar dari ragam. Ya, itu adalah tentang macam-macam ukuran penyebaran data. Untuk menentukan ukuran penyebaran data, sebenarnya tipe data itu kan ada dua ya. Ada data berkelompok dan ada data yang tidak berkelompok. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data untuk data tidak berkelompok. Untuk jangkauan atau rank, rumusnya apa sih sebenarnya? R sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Adapun R di sini adalah jangkauan atau rank. X max itu berarti nilai maksimum pada data tersebut. X minimum pun juga merupakan nilai minimum dari data tersebut. Berikutnya yaitu simpangan kuartil. Apa itu simpangan kuartil? Sebelumnya di ukuran letak kita sudah belajar tentang kuartil ya. Ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3. Nah, simpangan kuartil itu sebenarnya dapat dihitung dari setengah kali H. H itu adalah hamparan. Nah, H itu seperti apa cara mencarinya? H dapat dicari dari Q3 dikurangi Q1. Sehingga rumus simpangan kuartil adalah setengah kali Q3 dikurangi Q1. Adapun Q2 adalah simpangan kuartil, H adalah hamparan, dan Q1 adalah kuartil bawah, sedangkan Q3 itu adalah kuartil atas. Namun ternyata di sini yang namanya jangkauan dan simpangan kuartil ketika dicari dari suatu data masih kurang menggambarkan hal yang diinginkan. Sehingga di sini yang sebenarnya akan kita bahas terutama untuk di kurikulum kelas 12 ini itu lebih ke ukuran penyebaran data di 3 tipe yang terakhir, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam. Untuk data tidak berkelompok, simpangan rata-rata dapat dicari dengan menggunakan rumus SR sama dengan 1/n kali sigma nilai mutlak XI min X bar, di mana I dimulai dari 1 sampai N. Adapun keterangannya di sini untuk notasinya adalah SR itu adalah simpangan rata-rata. XI di sini adalah nilai tiap data. X bar itu adalah rata-rata dan N adalah banyaknya data. Sedangkan untuk ragam atau varians dapat dicari dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan 1/n kali sigma dari XI min X bar dikuadratkan, di mana I dimulai dari 1 sampai N. Adapun keterangan dari notasinya di sini adalah S kuadrat ya. S kuadrat itu menunjukkan ragam atau varians. Untuk notasi-notasi yang lainnya masih sama dengan keterangan sebelumnya. Dan untuk yang ketiga, yaitu simpangan baku atau dilambangkan dengan S. Adapun di sini simpangan baku dapat dicari dari S sama dengan akar dari S kuadrat. Tadi pengertian dari simpangan baku itu kan akar dari ragam ya. Jadi ketika kita sudah memiliki nilai ragamnya, maka untuk mencari S-nya dapat dituliskan dengan S sama dengan akar dari S kuadrat. Atau kalau misalkan ragamnya belum dicari, kita bisa langsung ke sini. S sama dengan akar dari 1/n dikali XI min X bar kuadrat, di mana I dimulai dari 1 sampai N. Adapun S itu merupakan simpangan baku. Baik, kita lihat contoh permasalahannya. Tadi ya di awal kita sudah mempunyai sebuah permasalahan, di mana di sini terdapat varietas 1, datanya seperti ini, varietas 2, datanya yang seperti ini. Jika Pak Nino memilih varietas yang lebih stabil,
manakah varietas padi yang dipilih Pak Nino. Nah, gimana cara menentukannya? Kita akan coba praktekkan di sini. Sesuai dengan rumus tadi untuk ukuran penyebaran data, di situ kita harus selalu mempunyai X-bar-nya terlebih dahulu. Jadi di sini, sebelum kita menentukan ukuran penyebaran data, maka kita akan menentukan nilai X-bar-nya. Kita mulai dari rata-rata terlebih dahulu atau X-bar. Karena di sini kan ada dua varietas ya, maka kita akan mencari dua-duanya. Kita mulai dari varietas 1. Untuk varietas 1, X-bar-nya adalah, masih ingat ya rumus X-bar? Yaitu sigma XI dibagi dengan N. Bisa kita tuliskan di sini. Untuk varietas 1, masing-masing XI-nya kita tuliskan, yaitu 45 ditambah 42 ditambah 42 ditambah 41 ditambah 40. Kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Oh ya, di sini 45, 42, 42, 41, 40 ini tidak perlu kita urutkan dulu ya, karena tidak terkait dengan ukuran letak. Jadi biarkan aja seperti ini. Kita coba hitung berapa nilainya. 5 tambah 2, 7 ya. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 1, ya 10. Kita tuliskan. Simpan 1 ya. 5, 9, 13, 17, dan 21. Maka ketika dijumlahkan, sigma XI-nya adalah 210. Dibagi 5, berapa hasilnya? Yaitu 42. Ini adalah rata-rata untuk varietas 1. Untuk varietas yang kedua, kita coba hitung lagi. Untuk varietas 2, X-bar-nya adalah masih dengan rumus yang sama. Kita tinggal tambahkan semua data. 45 ditambah 40 ditambah 44 ditambah 41 ditambah 40 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Maka berapa nilainya? Kita hitung lagi. 5, 9, 10. 1 ya. 5, 9, 13, 17, 21. Sama ternyata. Nah, setelah kita lihat, ternyata rata-rata dari dua varietas yang berbeda itu ternyata masih sama, yaitu sama-sama memiliki rata-rata 42. Nah, ini yang dimaksud tadi belum bisa menggambarkan tentang kedua jenis varietas ini. Sehingga kita membutuhkan ukuran penyebaran data, yaitu kita akan lanjutkan. Kita akan mencoba menentukan nilai dari simpangan rata-ratanya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk varietas 1, simpangan rata-ratanya dapat dicari dengan cara SR sama dengan sigma dari mutlak XI min X bar dibagi dengan N. Tadi di depan saya tuliskannya seper N ya. Seper N kali sigma kali seper N kali sigma dari XI min X bar. Itu sama aja penulisannya dengan seperti ini. Nah, kita tuliskan sigma dari, arti dari sigma dari mutlak XI min X bar itu adalah kita cari selisih mutlak. Kita cari mutlak dari selisih tiap data dengan rata-ratanya. Kita coba tuliskan. Varietas 1 ya. 45 dikurangi 42. Apa itu 42? 42 itu adalah rata-rata data varietas 1. Kita tambahkan lagi. 42 kurangi 42 tambah lagi mutlak dari 42 kurangi 42 tambah lagi 41 dikurangi 42 tambah lagi mutlak dari 40 dikurangi 42. Kemudian kita bagi
dengan banyaknya data yaitu 5. Kita hitung satu persatu. Mutlak dari 45 min 42 berarti 3 ya. Mutlak dari 42 kurang 42 berarti 0. Mutlak 42 kurang 42 0 juga. Mutlak dari 41 kurang 42 berarti 1. Mutlak dari 40 kurang 42 2. Sehingga diperoleh 3 ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. 6 per 5 berarti hasilnya adalah 1,2. Sekarang untuk varietas jenis yang kedua, kita juga akan mencoba mencari simpanan rata-ratanya. Dengan rumus yang sama, kita coba tuliskan di sini. Kita cari mutlak dari selisih tiap data dengan X barnya. 45 dikurangi dengan, tadi rata-ratanya sama ya, yaitu 42, tambah mutlak dari 40 dikurangi 42, tambah lagi mutlak dari 44 dikurangi 42, ditambah mutlak dari 41 dikurangi 42, dan ditambah lagi mutlak dari 40 dikurangi 42. Kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 5 ya. Nah, kita hitung. Mutlak 45 kurangi 42 berarti 3. Mutlak 40 kurangi 42 yaitu 2. Mutlak 44 kurangi 42 2 juga. Mutlak 41 dikurangi 42 yaitu 1. Mutlak 40 dikurangi 42 berarti 2. Kita bagi dengan banyaknya data. Maka hasilnya adalah 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 1 8, 8 tambah 2 yaitu 10. 10 dibagi 5, maka hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Simpanan rata-ratanya untuk varietas pertama adalah 1,2 dan simpanan rata-rata untuk varietas yang kedua adalah 2. Sehingga dari sini sebenarnya kita sudah bisa menjawab pertanyaan tadi. Karena Pak Nino memilih varietas yang lebih stabil, maka varietas yang akan dipilih adalah varietas 1. Kenapa? Karena di sini nilai simpanan rata-ratanya lebih kecil daripada varietas yang kedua, sehingga datanya lebih homogen dibandingkan dengan varietas 2. Berikutnya, kita akan mencoba mencari simpangan bakunya. Tapi sebelum kita mencari simpangan baku, kita akan mencoba mencari terlebih dahulu ragam atau variansnya. Kita tuliskan rumusnya. Masih sama ya. Kita cari satu persatu, dimulai dari varietas 1 terlebih dahulu. S kuadrat itu adalah sigma dari xi min x bar dikuadratkan dibagi dengan n. Sehingga di sini bisa kita tuliskan 45 kurangi 42 dikuadratkan. 42 dikurangi dengan 42 dikuadratkan, tambah lagi 42 dikurangi 42 dikuadratkan, tambah lagi 41 dikurangi 42 dikuadratkan, tambah 40 dikurangi 42 kuadrat, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Nah, kita coba selesaikan. 45 dikurangi 42 berarti 3, kuadratkan. 42 kurangi 42, 0 ya, dikuadratkan juga. 42 kurangi 42, 0 lagi, kita kuadratkan. 41 kurangi 42, min 1, kita kuadratkan. 40 kurangi 42 berarti min 2, kita kuadratkan juga.
Sehingga hasilnya adalah 9 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 dibagi 5. Berapa nilainya di sini? 9 tambah 1 10, 10 tambah 4 berarti 14 ya. 14 dibagi 5. Berapa nilainya? 2,8. Nah, setelah ketemu ragamnya, maka di sini kita akan langsung mencari simpangan baku. Saya tuliskan di sini ya. Jadi S-nya itu adalah akar dari S kuadrat. Nilainya adalah akar dari 2,8. Sampai sini saja boleh. Berikutnya untuk varietas yang kedua. Untuk varietas 2, di sini kita juga tuliskan dengan rumus yang sama. Maka S kuadrat dapat dicari dari 45 dikurangi 42. 45 itu adalah nilai data, 42 adalah rata-rata dari varietas 2. Tambahkan lagi, kuadrat ya. Tambahkan 40 dikurangi 42 dikuadratkan. Tambah lagi 44 kurangi 42 kuadrat. Tambah 41 kurangi 42 kuadrat. Tambah 40 dikurangi 42 kuadrat. Kita bagi dengan banyaknya data yaitu 5. Maka hasilnya adalah 3 kuadrat ini min 2 kuadrat ini 2 kuadrat. 41 kurangi 42 berarti min 1 kuadrat. Yang ini min 2 kuadrat. Kita bagi dengan banyaknya data yaitu 5. Maka di sini bisa kita tuliskan 3 kuadratnya itu adalah 9, 4, 4, 1, 4. Kita bagi. Maka setelah kita hitung 9 tambah 4 13 ya, 13 tambah 4 17, 17 tambah 1 18 tambah 4 berarti 22. 22 nya kita bagi 5, maka hasilnya adalah 4,4. Jadi S kuadrat ini kemudian kita bisa mencari S-nya, yaitu akar dari S kuadrat atau akar dari 4,4. Baik, itu tadi menentukan ragam dan simpangan baku dari sebuah permasalahan dari dua jenis varietas tadi. Nah, maka dengan menggunakan simpangan baku dan ragam ini pun kita juga bisa menentukan tentang varietas mana yang dipilih Pak Nino karena kestabilannya. Dilihat dari sini, kita lihat untuk varietas 1 ragam 2,8, varietas 2 ragamnya adalah 4,4. Dari sini pun sudah terlihat bahwa nilai ragamnya untuk varietas 1 jauh lebih kecil, sehingga varietas 1 di sini datanya cukup seragam atau cukup stabil dibandingkan dengan yang varietas 2. Maka dari beberapa ukuran penyebaran data yang tadi sudah kita hitung, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa Pak Nino akan memilih jenis varietas 1 karena hasilnya atau hasil panennya itu jauh lebih seragam dibandingkan dengan yang varietas 2. Baik, itu penjelasan saya dalam video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe agar saya lebih termotivasi lagi berkarya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.